Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan di tengah pandemi seperti saat ini. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rehan Ma'ruf Daud Ibrahim. Saya guru pendidikan sosiologi 11 IPS 1. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kelompok sosial. Materi kelompok sosial ini merupakan bab 1 di kelas 11. Ya, materi kelompok sosial ini masuk ke dalam kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. 3.1 yaitu memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. 4.1 menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Untuk tujuan pembelajarannya, bisa kalian baca sendiri ya. Ya, selanjutnya yaitu peta konsep pada materi kelompok sosial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konsep dasar kelompok sosial. Yang kedua yaitu berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Yang pertama kali akan kita bahas pada materi kelompok sosial ini yaitu konsep dasar kelompok sosial. Pada konsep dasar kelompok sosial ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial. Kemudian yang kedua, fungsi kelompok sosial. Dan yang ketiga, kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya punya pertanyaan sedikit untuk kalian. Yes or no question. Ya, bisa dilihat pada gambar ada sekumpulan mahasiswa yang tengah mengadakan diskusi terbuka bersama rektorat ya. Pertanyaannya, apakah sekumpulan orang pada gambar tersebut bisa dikatakan sebagai kelompok sosial? Apa jawabannya? Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Nah, pertanyaan tadi akan kita jawab pada slide berikut ini mengenai pengertian dari kelompok sosial. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian kelompok sosial, perlu kita ketahui bahwa dalam kehidupannya manusia mempunyai 2 kebutuhan pokok sejak dilahirkan. Apa saja? Yang pertama yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Hal ini sudah pernah kita bahas sebelumnya pada kelas 10, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Manusia membutuhkan untuk saling berinteraksi dan saling tolong-menolong antara satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Mengapa demikian? Karena manusia membutuhkan sandang pangan papan dan itu didapat dari alam. Yang selanjutnya yaitu secara etimologi, kelompok sosial merupakan kesatuan manusia secara nyata, teratur, dan tetap, serta memiliki kesadaran untuk berkelompok. Selain itu, mereka juga saling berintegrasi untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang sama. Nah, sampai di sini kalian sudah bisa menjawab bukan pertanyaan yang sebelumnya, apakah mahasiswa yang berdiskusi terbuka tadi dengan rektorat apakah termasuk ke dalam kelompok sosial atau bukan? Nah, selanjutnya masuk kepada ciri dan syarat kelompok sosial. Ya, syarat dan ciri kelompok sosial ada 3. Yang pertama yaitu memiliki pola interaksi, dan yang kedua kesadaran diri menjadi bagian anggota kelompok. Yang ketiga, kesadaran diri bahwa orang lain sebagai anggota kelompok. Maksudnya gimana nih? Biar lebih jelas, mungkin bisa langsung ambil contoh ya. Kita lihat di sebelah kiri ada gambar. Mungkin yang perempuan pada kenal ini. Grup boy band ya, Korea, BTS. Mungkin yang laki juga tahu lah ya, terkenal soalnya. Kita lihat apakah grup BTS ini termasuk ke dalam kelompok sosial. Kita lihat syarat dan ciri kelompok sosial. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Apakah BTS ini memiliki pola interaksi? Ada interaksi antara satu anggota dengan anggota yang lain.
tentu ada ya. Misalnya sebelum mereka mau manggung, jelas ada interaksi antara mereka dengan manajer, antara satu sama lain, apalagi eh, boy band gitu, pasti ada koreografi dan lain sebagainya. Dan ketika manggung juga ada interaksi antara BTS ini dengan audiens. Lanjut ke syarat dan ciri yang kelompok sosial yang kedua, kita lihat apakah BTS ini memiliki kesadaran diri menjadi bagian anggota kelompok. Kita lihat di sini misalnya contoh yang saya tahu, siapa ya? Jimin ya. Jimin ini apakah dia sadar bahwa dirinya anggota BTS? Tentu sadar lah ya, bahwa dia merasa bagian dari anggota BTS. Yang selanjutnya, kesadaran diri bahwa orang lain sebagai anggota kelompok. Maksudnya orang lain menyadari bahwa misalnya tadi Jimin ini bagian dari anggota kelompok BTS. Tentu saya tahu bahwa Jimin anggota kelompok BTS dan mungkin teman-teman yang lain juga pada tahu ya. Dan selanjutnya mungkin kalau tadi masih terlalu banyak cewek mungkin yang kenal, di sini ada contoh lain yaitu grup sepak bola ya. Mungkin untuk yang laki Barcelona mungkin sudah pada kenal kan. Sini kita lihat apakah kelompok sepak bola Barcelona ini memiliki pola interaksi. Jelas antara satu tim jelas akan ada pola interaksinya ya. Interaksi antara satu sama lain di luar atau ketika di dalam lapangan. Kemudian kesadaran diri menjadi bagian anggota kelompok. Misal di sini ada Lionel Messi. Lionel Messi menyadari bahwa dirinya bagian dari grup Barcelona. Kemudian kesadaran diri bahwa orang lain menganggap bahwa dia merupakan bagian dari anggota kelompok. Ya, kita semua tahu bahwa Lionel Messi merupakan bagian dari grup Barcelona. Mungkin bisa memperjelas. Ya, lanjut ke slide berikutnya, yaitu fungsi kelompok sosial. Di sini fungsi kelompok sosial saya bagi menjadi dua, yaitu fungsi kelompok sosial bagi individu dan fungsi kelompok sosial bagi kelompok. Fungsi kelompok sosial bagi individu yang pertama yaitu sebagai sarana pendidikan. Yang kedua sebagai sarana menjalin hubungan sosial. Yang ketiga yaitu sarana untuk pemecahan masalah. Untuk fungsi kelompok sosial bagi kelompok, yang pertama yaitu pembentukan struktur sosial dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pembentukan nilai dan norma masyarakat. Dan yang ketiga yaitu pengawasan sosial. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi. Di sini kita lihat ada 3 bagian. Yang pertama yaitu kelompok sosial merupakan bagian dari dalam masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia sejak lahir sudah menjadi bagian dari kelompok sosial itu sendiri. Contoh yang paling kecil yaitu keluarga. Selanjutnya yaitu setiap anggota masyarakat terkait dan berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial. Maksudnya gimana? Maksudnya misal seperti ini, seorang yang sudah berumur 17 tahun jelas akan dicatat dalam kartu kependudukan ya, KTP. Untuk mengurus KTP, seorang tersebut perlu datang ke kantor kecamatan. Nah, di sana jelas dia akan berinteraksi dengan kelompok sosial, yaitu instansi dari kecamatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu melalui kelompok sosial, setiap individu melakukan sosial eksperimen.
Maksudnya gimana? Jadi orang yang masuk ke dalam sebuah kelompok sosial, di sana dia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Misal contoh saja ini grup Paskibra 2020 kemarin. Misal ada seorang yang masuk ke dalam kelompok sosial ini, Paskibra ini. Di sana dia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, contoh misal seperti kedisiplinan karena dilatih dari pagi sampai sore, kemudian di sana dia belajar tentang tanggung jawab, melaksanakan tugas-tugasnya dengan benar, kemudian mungkin juga dia di sana mendapatkan pengalaman baru karena bertemu dengan teman-teman yang dari daerah-daerah yang berbeda. Di sana mereka saling sharing, mendapatkan pengalaman, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu faktor pembentukan kelompok sosial. Ya, di sini faktor pembentukan kelompok sosial ada 3. Yang pertama yaitu ikatan darah atau keturunan. Kita tahu bahwa kelompok sosial terkecil yaitu keluarga. Contohnya misal di Batak itu ada marga. Jadi dari sana ada ikatan darah dan keturunan. Selanjutnya yaitu kesamaan kepentingan. Di sini saya contohkan ini anggota DPR MPR gitu ya. Mereka sama-sama mempunyai kepentingan yang sama. Kemudian akhirnya membentuk sebuah kelompok gitu kan, MPR dan DPR. Kepentingannya apa? Kepentingannya yang jelas untuk menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia agar Indonesia menjadi lebih baik gitu kan ya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kesamaan daerah. Di sini saya mencontohkan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Jember, atau singkat biasanya IKPMJ. Jadi di sini di Jogja mahasiswa dan pelajar yang ada di Jogja yang dari daerah Jember berkumpul, habis itu karena kesamaan daerah membentuk sebuah kelompok sosial yang bernama Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Jember. Ya, yang selanjutnya yaitu berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Nah, kita akan melihat bagaimana kelompok sosial menurut berbagai macam tokoh. Yang pertama yaitu dari sudut pandang Emil Durkheim, yang kedua yaitu Ferdinand Tonis, yang ketiga yaitu Carles Colli and Ellsworth Faris, kemudian yang keempat William G. Summer, kemudian yang kelima Robert Camerton, dan yang terakhir ada sumber dari berbagai sumber lainnya. Namun pada kali ini kita akan hanya membahas dari sudut pandang 2 tokoh saja, yaitu dari Carles Colli and Ellsworth Faris dan William G. Summer. Selanjutnya kita melihat kelompok sosial dari sudut pandang Carles Colli dan Ellsworth Faris. Menurut mereka, kelompok sosial ini ada 2 bentuk. Yang pertama kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer yaitu ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Kita tahu bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keluarga salah satu contohnya. Jadi keluarga ini kan sifatnya intim dan erat sekali gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini bersifat formal, tidak pribadi, dan bercirikan kelembagaan. Nah, di sini saya beri contoh salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Kemudian langsung saja lanjut ke bentuk kelompok sosial menurut William G. Summer, yaitu ada 2, in-group dan out-group. In-group ini dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Sedangkan pada out-group ini apabila in-group berhubungan dengan out-group, akan muncul rasa kebencian dan permusuhan.
Jadi mudahnya dicontohkan langsung, ini Persebaya dan Arema gitu. Mungkin kalau orang-orang Jawa Timur udah pada paham lah, yang suka bola gitu ya. Eh, Gimana Persebaya dan Arema itu jadi rival ya, keduanya. Jadi ketika misalnya saya Arema gitu, maka saya ketika dalam kelompok saya itu disebut in group gitu. Ketika saya melihat eh, apa kelompok Persebaya gitu, maka itu bentuknya out group gitu. Jadi cenderung akan muncul rasa kebencian atau permusuhan kepada Persebaya gitu. Misalnya saya sebagai Arema. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.